Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, solehah, ganteng dan cantik. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada lanjutan pembelajaran matematika kali ini. Ya, setelah kemarin kalian selesai melaksanakan PAS, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal Pak Iqbal tinggal mendrilling kalian dengan soal-soal latihan khusus untuk menghadapi ujian sekolah atau US ya, yang kurang lebih 1 bulan lagi lah, kurang lebih ya. Oh, nggak sampai, paling 3 mingguan lagi. Sesuaikan sama yang awal-awal dulu Pak Iqbal sampaikan ya, kalian tinggal ujian ya. Yuk sabar, semangat ya, kalian pasti bisa. Oke? Nah, mungkin sudah di-share oleh wali kelas kalian, ada 3 paket kisi-kisinya ya, tidak akan keluar dari situ ya. Lihat nomor 1, nomor 2 semua sama masalahnya, materinya ya. Hanya soal karakternya sama, hanya soalnya aja yang beda-beda ya. Nanti tidak akan jauh dari situ-situ juga kok yang lain ya. Jadi tinggal pelajari ulang-ulang ya. Usahakan nanti pembahasannya akan Pak Iqbal share terus melalui video ini. Yuk, yang pertama ini akan kita bahas tentang kisi-kisi yang pertama ya, U1. Kamu lihat judulnya ada di sini ya. Oke, tahap pertama ini nomor 1 sampai nomor 20. Oh iya, insya Allah semua bentuk soalnya pilihan ganda ya nak ya. 40 soal pilihan ganda dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Oke? Oke, siap. Nomor 1, hasil dari, ini cuma penjumlahan pengurangan bilangan cacah. Ingat ya, jadi jangan sampai salah susun ke bawah. Yang terpenting dalam penyelesaiannya adalah susunan bilangan itu harus benar. Susunannya ya, susunan letak bilangan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya. Oke? Disusun dari kanan ke kiri, kayak nulis Arab gitu ya. Oke, nomor 1. Ya, dan jangan lupa, jangan salah lihat tanda. Bisa dikurang duluan atau bisa ditambah duluan ya, lihat tanda. 3.510. 3.510. Boleh dijarak-jarakin gini juga boleh supaya lebih jelas. Ditambah 2.403. Ya, ribuan sama ribuan, ratusan sama ratusan, kemudian puluhannya sama puluhan, satuan sama satuan. Nah, tambah dulu ya, dua-dua dulu, jangan langsung. Oke, ini 3, ini 1, ini 9, ini 5. Nah, terakhir dikurang. 1.512. Nah, yang terpenting susunan bilangannya ya, jangan salah meletakkannya ya. Kalau ribuan tadi taruh di sini ya udah beda tuh hasilnya tuh ya, udah ngaco deh. Oke, sekarang dikurang, ingat tandanya. 3 dikurang 2 1, 1 kurang 1 0, 9 kurang 5 4 gitu ya. 5 dikurang 1 4. Jadi hasilnya adalah 4.401. Paham ya? Ya dong. Oke, nomor 2. Nomor 2. 207 dikurang negatif 63 ditambah 45. Ya. Nah, masuk materi apa nih? Kalau ini bilangan caca, ini bilangan bulat. Terus operasi hitungnya apa? Tambah sama kurang. Ya, tambah sama kurang juga. Kalau tambah sama kurang, ilustrasinya masih ingat nggak? Ini awal-awal ini semester lalu ya. Hutang dan uang. Tapi rubah semuanya ke bentuk penjumlahan. Hutang dan uang. Kalau positif, uang. Kalau negatif, hutang. Ini ilustrasi ya, untuk memudahkan pemahaman. Oke, ini tanda kurang. Kita rubah dulu jadi tanda tambah. Jadi 207, ini berubah jadi tambah. Lah, yang ini negatif jadi positif. Kalau udah positif jangan diapa-apain. Apa adanya, jangan dirubah-rubah ya. Udah, tinggal kita kerjakan ini dulu. 207 ditambah 63 ya. Uang sama uang ya. Uang hasilnya positif kan? Tambah ya. 0 1 7 2 ditambah 45, tambah lagi. 5 11 1. Ini dia. 315. Oke? Baik. Nomor 3.
Nomor 3 masih bilangan bulat tapi perkalian ya. Iya, negatif 36 dikali 19. Kalau tambah kurang hutang dan uang, ya kan? Kalau kali bagi, sejenis tidak sejenis. Kalau sejenis pasti hasilnya positif. Kalau tidak sejenis pasti hasilnya negatif. Dah, kita lihat ini. Negatif 36 dikali 19, sejenis tidak? Enggak, yang satu positif, yang satu negatif. Enggak sejenis, enggak sama. Berarti hasilnya pasti negatif. Ya, tinggal kita kalikan ke bawah ya. 36 ya, kali 19. 36 kali 19. Ya, ini 4, sisa 5. Ya kan? 9 kali 3, 27, tambah 5, 22. Habis. Ini 6, ini 3. Tambahin 4, 8, 5. Nah, tadi hasilnya apa? Negatif karena tidak sejenis. Jadi negatif 584. Oke? Nomor 4. Nomor 4. Hasil dari negatif 315 dibagi negatif 5. Nah, ingat ya, sebelum menghitung tentukan tanda, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ya, ingat tuh prinsip ya. Sebelum menghitung tentukan tanda, tandanya dulu kira-kira apa hasilnya. Sejenis nggak? Sejenis. Ya, negatif sama negatif sama, itu namanya sejenis. Ya, berarti hasilnya pasti positif. Walaupun bilangan negatif dibagi negatif, pasti hasilnya positif. Kenapa? Karena dia sejenis. Harus ingat tuh. Ya, bukan berarti negatif hasilnya negatif juga, belum tentu ya. Jadi pokoknya kalau sejenis itu pasti positif. Udah, hasilnya positif. Jadi tinggal dibagi cara rumah. 315 dibagi 5. Satu-satu ya dalam pembagian, ingat. 3 dibagi 5 nggak bisa, pinjam 1. Jadi 31. 31 dibagi 5. Yang mendekati atau yang pas, lebih nggak boleh. Tuh prinsipnya pembagian dalam rumah gitu ya. Caranya gimana? Urutin aja. 5 kali 1, 5. Kurang. 5 kali 2, 10. Kurang. 5 kali 3, 15. Kurang. 5 kali 4, 20. Kurang dari 31. 5 kali 5, 25. Masih kurang. 5 kali 6, 30. Masih kurang. Ini 31. 5 kali 7, 35. Lebih. Nggak boleh. Berarti kembali ke 5 kali 6. Taruh di sini 6. 6 kali 5, 30. Nah, terus dikurangin deh. Udah selesai, baru turunin lagi bilangan berikutnya. Kalau masih ada, ini masih ada 5, turunin 5. Jadi angka 15. 15 dibagi 5, pas 3. Nah, jadi hasilnya 63, positif. Ya, 63, karena sejenis. Ingat tuh ya, tandanya positif. Oke. Nomor 5. Kalau ini harus ditulis soalnya. 18 dikali 9 dikurang 200 dibagi negatif 50 ditambah negatif 81. Nah, campuran. Nah, campuran ada kali, kurang, bagi, tambah, dan sebagainya. Ada dalam kurung misalnya ya. Prioritasnya, ingat masih? Kalau campuran, pertama operasi hitung dalam kurung. Operasi hitung, bukan bilangan dalam kurung ya. Operasi hitung dalam kurung. Yang kedua, kali bagi. Baru yang ketiga, tambah dan kurang. Prioritas. Prioritas itu yang dihitung duluan. Oke? Ingat, ada nggak yang dalam kurung? Ada apa ini? Ini operasi bukan? Bukan, cuma satu bilangan. Ini bilangan negatif. Ya, ini sama, ini bilangan negatif. Ya, nggak ada operasi hitung nih. Ya, kalau operasi hitung itu ada 2 bilangan minimal. Ya, oke, berarti kalau gitu gugur yang dalam kurung. Yang kali bagi, ada kali bagi? Ada. Oh, ini ada kali, ada bagi. Mana duluan? Yang duluan, ya. Oke, ini dulu. Senyumin yang pertama. Yang kita kerjakan tuh senyumin dulu. Sebelum berhitung tanda. Kira-kira hasil positif atau negatif? Positif, karena sejenis. Ya, sejenis ya. 2, 7, 162. 162, ya kan? 18 kali 9 susun ke bawah coba. Ya. 162. Yang belum disenyumin tulis lagi. Ya, kalau soal campuran harus sabar. Satu-satu dikasih senyum. Kali sudah, sekarang yang bagi. Yang nggak disenyumin tulis lagi. Jangan dirubah apapun. Oke?
200 dibagi negatif 5. Tanda dulu. Kira-kira positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena tidak sejenis. Ini positif, ini negatif. Ya. Oke, kasih dulu tanda negatif. Nah, tinggal dibagi. Kalau dibagi kan boleh dicoret nolnya ya. Dicoret aja yang punya nol. Enak tuh. 20 bagi 5, 4. Ini tambah negatif 81. Oke. Dah, selanjutnya. Wah, udah habis kali bagi, tinggal tambah kurang ya. Ini dulu. Ya, tapi masih tanda kurang. Rubah dulu kayak tadi. Kayak nomor berapa tuh tadi tuh? Kayak nomor 2. 162 ini berubah jadi tambah, ini berubah jadi positif. Ditambah negatif 81. Yang udah positif jangan dirubah apa-apa ya. Yang kita rubah yang tanda kurang aja. Dah, ini dulu. Uang sama uang. Ya, uang positif, ya enggak? Jadi 162 tambah 4, 166. Ditambah negatif 81. Uangnya segini, hutangnya segini. Gedean uang atau gedean hutang? Gedean uang berarti pasti positif. Gampang kan? Ya. Gedean uang pasti positif. Tinggal dikurangin deh. 166 dikurang 81. Ya, 5. Terus 8. Jadi hasilnya 85. Ya. Jadi hati-hati kalau bilangan bulat negatif positif, tanda dulu pastikan hasilnya apa. Oke, jangan lupa itu ya, itu prinsip banget. Prinsip dasar. Lanjut. Nomor berapa tadi? Nomor 5, nomor 6 sekarang. Oke, nomor 6. Soal cerita. Pada awalnya, suhu es krim di freezer 5 derajat Celcius di bawah 0. Awas, jangan tertipu. 5 derajat di bawah 0. Kalau yang di bawah 0 itu bilangan negatif atau positif? Negatif. Ingat ya, sebelah kanan 0 positif, sebelah kiri 0 negatif. Atas 0 positif, bawah 0 negatif. Jadi ini di bawah 0, berarti negatif 5. Boleh nulisnya gini. Negatif 5 pertama. Terus, es tersebut dikeluarkan dari freezer dan suhunya naik 8 derajat setelah 16 menit. Ya, naik 8 derajat. Naik itu ditambah atau dikurang? Nah, ingat ya langkah-langkah bilangan bulat. Naik ditambah. Turun dikurang, ke kanan ditambah, ke kiri dikurang, maju ditambah, mundur dikurang. Ingat? Oke. Jadi kalau naik ditambah 8. Udah tinggal dihitung. Ya, ingat sebelum dihitung tanda. Tanda ya. Gedean uang atau gedean hutang? Gedean uang, berarti hasilnya pasti positif. 8 dikurang 5, 3. Jadi 3 derajat Celcius suhunya sekarang. Gampang ya matematika ya. Oke. 54 dikali 54 ditambah 54 dikali 36. Nah, gimana cara nulis lainnya? Masih ingat nggak? Ayo, dengan sifat. Sifat apa kira-kira kalau yang begini nih? Sifat distributif. Oke. Ya, kenapa? Ada bilangan yang kembar gitu ya. Oke, lihat tandanya ditambah, jangan lupa. Ambil 2 bilangan kembar ya. Ini ada 3, Pak. Iya, pokoknya ambil 2 aja. Ya, ambil 2 aja. Berarti misalnya ini sama ini. Sama-sama 54 kan? Yang tidak dilingkarin, masukkan ke dalam kurung. Jadi, yang ini 54, tandanya ditambah sama yang ini kan, yang nggak dilingkarin kan, yang nggak kembar. Baru dikali 54, 1 aja. Ya, ingat ya? Jadi, dari 4 bilangan jadi 3. Nah, caranya, ingat ya, pemisahnya adalah tanda tambah atau kurang. Ini bisa dikurang. Bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Nah, 2 kelompok ini yang sama yang mana? Ternyata 54. Walaupun ada 3 atau walaupun 4-4-nya sama, ambil 2 aja. Ya, kita lingkarin atau kita tandain. Ya. Yang tidak ditandain atau tidak dilingkari, masukkan ke dalam kurung. Yang ini, ya 54 tambah
36. Paham? Baru dikali salah satu aja yang ini. Jangan dua-duanya, kebanyakan. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tambahin dulu. Ingat kan? Kalau ini kan jadinya campuran. Yang dalam kurung kita kerjain dulu, ya nggak? Ini 90 dikali 54. Nah, baru kita hitung ini. Ya, kalau perkalian 0, kita simpen dulu, ya nggak? Jadi 54 dikali 9. Ya, 6, 3. Ini 45 tambah 3, 48. Tadi nol yang disimpan ada berapa? Ada 1 kita masukin. Nah, jadi 4860 hasilnya. Hapus ya, ini ya. Tuh, gampang. Nomor 8. Nomor 8 apa nih? Oh, 540 dikurang 9 kali 40 dikurang 50 dibagi 2, gitu ya? Oke. Nah, ini bukan bilangan bulat nih, bilangan cacah ya. Jadi tanda kurang gini nggak mesti dirubah dulu ke tanda tambah, nggak. Yang mesti dirubah itu pada bilangan bulat yang negatif positif ya. Ini semuanya bilangan positif. Jadi bisa langsung dihitung, tapi tetap dengan skala prioritas. Karena apa? Campuran. Ingat ya, tetap kalau itu prinsip ya. Tetap bilangan campuran harus pakai skala prioritas. Yang mana dulu nih? Ini ya. Nih, ini tetap. 540 dikurang 9 kali 4 36 tambah 01 360 dikurang 50 bagi 2. Gitu kan? Langkah kedua, nih lebih kuat. Berarti ini tulis dulu. 540 dikurang 360 dikurang 50 bagi 2, 25. Udah selesai yang ini sekarang. 540 dikurang 360. 180 ya. 180 dikurang 25. 180 dikurang 25 berapa? 155. Betul ya? 155. Nomor 9. Ya, ingat sabar kalau ngerjain bilangan campuran, sabar. Satu-satu senyumin. Selesai, senyumin satu lagi. Selesai, senyumin satu lagi sampai habis. Oke? Ya, nomor 9. Jangan di sini. Slow deh. Sini ya. Agak panjang soal cerita. Nomor 9. Koperasi Al-Mubitin menyediakan stok beras di gudang sebanyak 250 kg beras A. Oke, kita tulis dulu deh. Beras A ya, berapa? 250 kg. Terus beras B 657. B 657 kg. Dan beras C 464. Beras C 464 kg. Itu ya. Jika hari ini beras A terjual sebanyak 145 kg dan beras C sebanyak 245 kg, maka persediaan beras yang tersisa di gudang adalah sebanyak berapa? Ya. Boleh mau dikurangin satu-satu atau langsung boleh. Ya. Misalnya awalnya semua beras ada berapa? Kita jumlahin aja semua, ya kan? Nih, persediaan awal kita jumlahin semua, gitu kan? 7 tambah ini 11, 1, 17, ya kan? 1, 3, 9, 13. Ada 1371 kg. Awalnya semuanya beras A, B, C. Sekarang beras A lakunya berapa? 145. Kita hitung ya. 145 yang terjual. Beras C sebanyak 245. Nah, yang terjual kita hitung. 0, 1, 9, 3. 390. Nah, berasnya segini, terjual segini. Kalau terjual itu bertambah apa berkurang? Berkurang berasnya, kan udah dijual, ya kan? Keluar berasnya. Oke. Jadi dikurangin 390. Ya, dikurangin. Ini 1, ini 17 kurang 9, 8. Ini udah dipinjam 1, tinggal 2.
Ya, 12 dikurang 3, 9. Nah, ini dia. Jadi 981 kilogram. Paham ya? 390 dari mana? Ini total beras yang terjual, beras A dan beras C. Oke? Oke. Nomor 10. Yayasan Al-Ihsan membeli 540 potong pakaian untuk membantu korban bencana alam. Jika keluarga yang akan dibantu ada 60 keluarga, maka setiap keluarga akan mendapat berapa potong? Ada 540 pakaian. Akan diberikan kepada 60 keluarga. 60 keluarga, Bu ya. 60 keluarga. Jadi satu keluarga itu mendapat berapa? Nah, hubungannya apa nih kira-kira nih? Tambah, dikali, dikurang atau dibagi? Ada 540 pakaian akan diberikan kepada 60 keluarga. Jadi satu keluarga mendapatkan berapa pakaian? Apa hubungannya? Dibagi. Betul. Jadi 540 akan diberikan kepada 60 keluarga. Satu keluarga mendapat, ini coret, ini coret. 54 bagi 6, 9. Ya. Jadi soal cerita tinggal hubungan. Ya, hubungan cerita bilangan-bilangan yang ada di soal, apakah itu ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Cuma 4. Ya, nggak lebih. Ya, kita pikir aja kira-kira diapain itu. Ditambah, dikurang, dikali atau dibagi ya. Oke. Nomor 11 sudah masuk ke bilangan pecahan. Ya. 5, 16 per 24. Nah, yang paling sederhana. Ingat bagaimana caranya mencari nilai paling sederhana? Ya, bilangan bulat tidak pengaruh apa-apa. Jangan tertipu. Jangan lupa ya. Ini mah ngintilin aja, ngikutin aja. Jangan dilepas juga, jangan ditinggal ya. Jadi tulis kalau mau disederhanakan 5 ya tetap 5, nggak akan berubah dia. Kecuali atasnya lebih besar, nanti ketemu ya. Nah, cara menyederhanakan adalah atas dan bawah sama-sama dibagi bilangan yang sama, yang bisa. Kalau ini dibagi 2, ini juga harus dibagi 2. Kalau ini dibagi 3, ini juga harus dibagi 3. Ini bagi 4, bagi 4, dan seterusnya. Nggak boleh ini dibagi 2, ini dibagi 3. Nggak boleh. Ya, nggak bakal sederhana, itu salah. Beda angkanya. Ya, paham ya? Jadi, disederhanakan itu adalah dibagi dengan bilangan yang sama antara atas dan bawah. Oke. Nah, caranya gampang. Dibagi berapa ya kira-kira? Lihat. Bilangannya, kalau bilangan negatif. Kalau bilangan genap, pasti bisa dibagi 2. Ya nggak? Kalau bilangan genap, 6 ini genap, 4 genap, pasti bisa dibagi 2. Ya kita bagi 2 aja dulu gitu ya. Dibagi 2 berapa? 8. Ini dibagi 2, 12. Nah, masih bisa dibagi lagi nggak kira-kira? Masih bisa, sama-sama genap, masih bisa dibagi 2. 5 ngintil. Ya. Dibagi 2, 4. Dibagi 2, 6. Masih bisa lagi nggak kira-kira ini? Bisa. Ya, sama-sama genap. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, 5, 2 per 3. Masih bisa lagi nggak dibagi kira-kira? Mentok. Ya, ini yang paling sederhana. Gitu ya. Ya. Nggak mesti dibagi 2 ya. Bagi berapa aja, bilangan berapa aja. Yang penting sama. Kalau sama-sama dibagi 4, bagi 4 boleh. Yang penting bisa, sama-sama bisa. Gitu ya. Oke. Paham ya? Oke. Ini cuma inget-inget aja. Udah kita pelajari dulu. Oke. 12. Oke, 12. Sini aja deh. Hapus dulu. Nomor 12. Katanya disuruh urutan pecahan dari yang terkecil. Urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil gitu ya. Nah, yang paling mudah menentukan urutan bilangan pecahan, rubah dulu ya ke satu jenis pecahan. Misalnya, kalau mau dijadikan persen, persen semua. Mau dijadikan pecahan desimal, desimal semua. Gitu ya. Baru kita bisa lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Harus sejenis yang paling mudah. Oke. Kalau saya dulu ngajarinnya kita rubah ke gimana caranya? Ke desimal ya. 3/5. Kita lihat dulu. 3/5 itu berapa sih desimalnya? Ingat nggak? 3/5. 3 dibagi 5. Gimana cara merubah ke desimal? Masih ingat nggak? Bagi rumah, namanya juga bagi 3 dibagi 5. 3/5 itu kan 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Kan gitu? Iya kan?
3 dibagi 5 kan nggak bisa. 3-nya lebih kecil. Awas, sering banget terbalik ya. Sering banget terbalik nulis begini, 5 dibagi 3. Gitu. Ya, yang dalam dibagi yang luar. Ya, bukan yang luar dibagi yang dalam. Ya, yang dalam itu yang atas. Tuh. Saya ingetin lagi ya. Jadi yang dalam justru dibagi yang luar. 3 dibagi 5, kan lebih kecil 3-nya. Jadi pinjemin 0, ini dikasih 0, gitu. 30 bagi 5, 6, pas. Jadi 3/5 itu 0,6. Nah, jadi yang kedua, 45%. Ini lagi, kalau persen gampangan lagi. Ambil 2 bilangan. Ya, 2 bilangan, 1, 2, kasih koma. Ada bilangan lagi nggak di sini? Nggak ada, kasih 0. Berarti 0,45. Udah dulu, ya. Karena persen itu per 100 dibagi 100. Jadi ambil aja 2 bilangan dari belakang. Ya. Jadi 2 bilangan dari belakang, 1, 2, kasih koma. Di sini nggak ada bilangan lagi, kasih 0, pinjem. Gitu, jadi 0,45. Oke. Jadi yang ketiga, 0,63. Udah jadi, nggak usah dirubah. Udah jadi desimal. Ini 11/20. Nah, 11/20. Jadiin lagi bilangan desimal. 11 dibagi 20. 11 bagi 20. Oke, 11 dibagi 20 lebih kecil 11-nya. Biasa, kasih 0, ini 0, gitu. Nah, 110 dibagi 20, coret aja dulu 0-nya 1, ini 1. Tuh, kan jadi kecil bilangannya. Ya kan? 11 bagi 2 yang mendekati 5. 5 kali 2, 10. Sisa 1. Belum 0, belum selesai. 1, nggak ada bilangan lain. Boleh pinjem 0. Nggak apa-apa, kalau udah di belakang koma, pinjem 0 nggak apa-apa. Tapi jangan dikomain lagi. Salah nih ya. Nggak usah dikasih koma aja. Koma cukup sekali yang di depan. Udah tinggal 10 bagi 2, 5. Jadi 0,55. Nah, bagaimana menentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Udah jadi koma semua nih, tuh, ya. Oke, pertama kita lihat dari bilangan di depan koma. Nih, ini koma, ini bilangan di depannya. Yang ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sama, belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan. Oke? Kalau begitu, sekarang bilangan pertama setelah koma. Ini 6. Bilangan pertama ya. Ini 4. Nah, ini lebih kecil. Oke. 4. Ini 5. Ini 6. Nah, ini masih lebih kecil. Ini 4. Ini 6. Ya kan? Masih lebih kecil. 4 sama yang terakhir 5. Nah, ini masih lebih kecil. Berarti ini paling kecil. Nomor 1. Itu paling kecil. Ya. Sekarang kita cari nomor 2-nya. Kita lihat lagi. Ini 6. Yang bilangan pertamanya ya. 6, 6, 5. Nah, ini lebih kecil. Oke. Nomor 2. Sekarang kita tinggal berdua, mana yang lebih kecil, ya kan? Kita lihat lagi, ini 6, ini 6, sama. Nah, ini selebihnya nggak ada, berarti ini 0, ini 3. Mana yang lebih kecil? Ini yang lebih kecil. Gitu, baru ini ke 4. Baru kita susun. Kalau gitu susunannya adalah bilangan pertamanya kita kembalikan lagi. Yang nomor 1, 45%. Nah, nomor 2 mana? Nih, kembalikan lagi ke bilangan asalnya. 11/20. Yang ketiga yang mana? Nih, 3/5. Baru yang ke-6, yang terakhir nomor 4. Nih, 0,63. Selesai. Nah, tapi ingat ya, ini cara mencarinya. Kadang-kadang soalnya minta dari yang terbesar ke yang terkecil, dibalik. Ya udah susunannya dari sini, ini. Tinggal dibalik aja. Ya. Tapi ini udah bener susunannya. Dari yang terkecil sampai terbesar. Kalau dari terbesar sampai kecil, tinggal dibalik. Paham ya? Ingat, baca soalnya baik-baik. Jangan udah bener nyari giniannya, salah baca soal. Ya, soalnya mintanya yang terbesar, dia pilih yang ini. Salah jadinya. Sayang ya. Oke. Nomor 13. Nomor 13 adalah Ibu Ustazah membeli beras sebanyak 4,3/5 kg. Note. Kemudian dimasak sebanyak 4,1/4 kg. Kalau dimasak itu beras bertambah apa berkurang? Berkurang.
Kemudian ibu membeli lagi 2,5 kilogram. Kalau beli lagi bertambah apa berkurang? Bertambah. Jadi, cara mengerjakannya adalah kalian pertemukan dulu yang ditambah. Awalnya beli berapa? 3/5. Nah, saran Pak Iqbal, cari yang ditambah dulu baru yang dikurang. Tadi yang beli lagi mana yang beli lagi? Yang 2,5. Berarti ditambah 2,5. Baru yang dimasak ya dikurang 1/4 begini. Tapi kalau ini di depan boleh nggak? Boleh. Cuma lebih enak kerjanya ditambah duluan, baru dikurang, gitu ya. Oke. Masih ingat cara nyarinya? Langkah awal 4 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan. Ya. Gitu kan? Keluarkan dulu bilangan bulatnya. Ya, tinggal pernya ini. Nah, habis itu kita harus samakan bawahnya. Caranya, pertama pilih yang paling besar antara 5, 2, dan 4. Masih ingat kan? Pilih yang paling besar itu 5. Oke, 5 bisa nggak dibagi 2? Nggak habis, berarti nggak boleh digunakan. Ya, kita ganti dengan bilangan lain. Ya, dengan bilangan yang lebih besar, boleh dikalikan 3-3-nya, boleh, tapi kan gede banget. Atau pilih ya satu bilangan ya yang lebih kecil daripada dikalikan 3. Kalau dikalikan 3 ini gini, 5 kali 2 10, 10 kali 4 40. Boleh nggak 40? Boleh. Boleh. Tapi adakah bilangan yang lebih kecil dari 40 yang bisa dibagi 5, bisa bagi 2, bisa bagi 4? Ayo, kira-kira gimana? Kalau saya nyarinya gini, coba dulu 5 kali 2 10. 10 bisa nggak dibagi 4? Enggak. Berarti nggak boleh. 5 kali 4 20. 20 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Ya udah pakai itu. Gitu caranya. Jadi ini 20 20 20. Ya, sama semua tuh. Karena memang prinsip di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, bawahnya harus sama, penyebutnya harus sama, ya. Nah, sekarang udah tinggal pasang-pasangin. 20 bagi 5, 4. 4 dikali 3, bukan ditambah ya, dikali 12. 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 1, 10. Ya kan? 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Nah, udah deh. Yang tambah dulu. 4, bilangan bulat dulu. 4 ditambah 2, 6. 6 dikurang 4, tetap 2. Per. Yang atas, 12 ditambah 10, 22. 22 dikurang 5, 17. Per 20. Ini jangan diapa-apain, jangan ditambah, jangan dikurang. Apa adanya, per 20. Bisa disederhanakan lagi? Nggak bisa. Berarti ini yang sudah paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 2,17 per 20 kilogram. Oke. Udah ya? Nomor 14. Paman Ahmad mempunyai tali tambang sepanjang 7,75 meter. Paman menggunakan tali tambang tersebut sepanjang 3,625 meter untuk membuat jemuran. Jika paman membeli lagi sepanjang 1,875 meter, maka panjang tali paman sekarang adalah sama aja nih ya, cuman bilangan pecahan desimal. Awalnya punya 7,75, paman punya tali segini, tambang. Ya. Digunakan, kalau digunakan berarti berkurang. Ingat prinsip bilangan penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal yang berkoma, komanya harus sejajar. Ya. Digunakan 3,625. Kalau digunakan berkurang, ya. 3, koma sama-sama koma. Ingat ya, yang penting komanya sejajar dulu, baru yang lainnya ngikutin. Berapa tuh? 625. 625. Kita kurangin dulu ya. Satu-satu ya, kita kurangin dulu. Nah, ini kan kurang 1 nih. Ya kan? Boleh kita pinjemin 0. Gitu. Ya. 0 kurang 5 nggak bisa, pinjem 1 dari sini. Ini tinggal 4, ini jadi 10. 10 kurang 5, 5.
4 kurang 2, 2. Ini 7 kurang 6, 1. 7 kurang 3, 4. Nah, terus katanya beli lagi. Beli lagi 1,875. Kalau beli lagi berarti bertambah 1,875. Awas, yang penting susunannya tuh. Ya, kalau penjumlahan pengurangan bilangan desimal, ya susunannya koma ketemu koma sejajar. Oke, udah kita jumlahin. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 6,00 atau 6 saja. Nah, ya, meter. Kenapa 6 aja? Di belakang koma 0 itu nggak ngaruh ya, boleh dibuang. Di belakang koma ini 0 semua soalnya, boleh dibuang. Jadi boleh jawaban 6 aja boleh ya. Boleh 6,000 ya. Lihat pilihannya aja nanti angkanya. Jangan bingung kalau nggak ada 6,00, adanya 6 aja. Ya ini jawabannya. Ya. Oke. Nomor 15. Apa itu 15? Perkalian bilangan pecahan. 2,5 dikali 7/8 dibagi 1/4. Nah, masih ingat? Kalau penjumlahan pengurangan, bawahnya harus disamain. Ya kan? Kalau perkalian dan pembagian, rubah ke pecahan biasa dulu semuanya, gitu ya. Masih ingat ya? Oke, ini kita rubah ke pecahan biasa. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2 sesuai dengan bawahnya. Dikali 7/8 udah jadi. Nah, bagi kita rubah jadi kali, kemudian yang ini dibalik jadi 4/1. Udah, setelah itu diapain? Lirik deh, mana ada yang bisa disederhanakan. Misalnya 8 sama 4, ya kan? Ini 1, ini dibagi 4, 2. Ya kan? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti tinggal ini. 5 kali 7, 35. Kali 1, 35. Per 2 kali 2, 4. Kali 1, 4. 35/4. Kita sederhanakan. Atasnya lebih besar dari bawahnya. Sederhanakannya dengan cara rumah. Sini 35 dibagi 4. 35 dibagi 4 yang paling mendekati 8. Kalau 9 lebih 36. 8 kali 4 32. Set, dikurangin 3. 3 bagi 4 taikin aja. Nah, jadi 8 3/4 ya. Kalau tidak mau dijadikan bilangan desimal, bilangan per 3 dibagi 4, ya 3/4. 1 dibagi 2, ya 1/2. 3 dibagi 7, ya 3/7. Ya, gampang banget kan? Enak begitu. Kalau jadiin desimal, kasih koma, ini kasih 0. Nah, bagi lagi. Gitu aja bedanya. Oke? Udah, 15. 16 adalah Oke, Pak Ali memiliki kebun seluas 30 hektar ya. 30 hektar. Hektar itu hektare. Udah saya jelasin dulu ya. Kemudian jagung 3/5 bagian. Jagung 3/5. Terus 1/6 ditanami kacang. Kacang 1/6. Gitu kan? Ya. Singkong sisanya. Oke. Singkong. Nah, ditanya, singkong berapa hektar gitu ya. Oke, lihat. Seluruh kebunnya 30 hektar. Kebun itu ditanam 3 tanaman, jagung, kacang, dan singkong. Jagung 3/5 bagian. Bagian ya, bukan 3/5 hektar. 3/5 bagian dari sini. Ya. Kacang segini. Nah, sisanya singkong bisa kita cari. Ingat, kalau namanya benda apapun sebelum dibagi-bagi utuh, itu berapa bagian? 1 bagian. Utuh, ya 1. Kalau persen, ya 100%. Kalau lingkaran, 360 derajat. Gitu. Kalau pakai derajat. Ya, masih utuh. Ingat itu ya.
berlaku nih untuk untuk data, untuk macam-macam pelajaran, untuk bangun ruang, ya, untuk bangun datar, berlaku. Bilangan pecahan, ya. Ingat lagi, sebelum dibagi-bagi sebuah benda, sebelum dipotong-potong masih utuh, itu namanya satu bagian utuh. Ya. Nah, atau 100% kalau dia persen. Atau 360 derajat kalau dia segi 4, kalau dia lingkaran, kalau dia derajat, dan seterusnya. Oke? Nah, kita bisa mencarinya dengan mencari masing-masing dulu atau dengan bagian. Kalau masing-masing, caranya adalah ini 3/5 berapa hektar? Ya, ini kan bagian ya, 3/5 bagian. Berapa hektar? Ya tinggal dikaliin sama totalnya. Nah, ingat ya. Dikali 30. 30 bagi 5, 6. 3 kali 6 berarti ini 18 hektar untuk jagung. Kacang berapa? Kali lagi 30. Gitu ya. 30 bagi 6, 5. 5 kali 1, 5 hektar. Berapa totalnya 2 ini? 23 hektar. Nah, kan ketahuan jadinya singkongnya berapa. Ya. Yang udah ketahuan jagung sama kacang ini totalnya 23. Seluruhnya ada 30. Berapa untuk singkong? Kan tinggal dikurangin. Ya kan? Berarti singkong total seluruhnya 30 dikurang yang udah diketahui, dikurang 23. Berarti tinggal 7 hektar. Bisa dengan cara begitu. Ya, atau dengan bagian. Nanti ketemu lagi deh, satu-satu aja yang begini aja dulu deh, biar nggak pusing. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi ini 3/5 bukan 3/5 hektar, tapi 3/5 bagian. Belum bisa dicari berapa hektar. Ya kaliin sama totalnya. Ini juga 1/6 kaliin dengan totalnya. Dapat tuh. Nah, berarti untuk jagung dan kacang saja itu 23 hektar. Kalau gitu singkong supaya jadi 30, kan tinggal dikurangin. 30 dikurang 23, 7 hektar. Gitu ya. Oke, 17. Keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 40. Jari-jari R atau D? R. R-nya 40 cm katanya. Oke. Ditanya kelilingnya. Nah, keliling pakai R atau pakai D? Pakai yang panjang atau pakai yang pendek? Pakai yang panjang. Yang panjang tuh D atau R? D. Nah, yang pendek R. Jadi kalau R-nya 40, D-nya nah kan tinggal kali 2. Gitu ya. Jadi 80 cm. Gitu kan? Berarti kelilingnya 80 habis nggak dibagi 7? Nggak bisa. Berarti pi-nya pakai 3,14 kali D. Sekali ya. Cuma sekali. Kali 80. Ya, kita cari yuk. 3,14 kali 80. Cari oret-oretan ya. Jangan takut dengan bilangan koma. Biarin aja dulu. Anggap nggak ada komanya. Anggap ya, tapi tetap ditulis. 0 kali 4. 0. 0, 0, ya kan? Sekarang yang kedua, ini 32, sisa 3. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11, sisa 1. 8 kali 3, 24, tambah 1, 25. Udah, jumlahin. 0, 2, 1, 5, 2. Baru kita komain. Totalnya ada berapa koma? Ada berapa bilangan di belakang koma? Ada 2. Ini kan nggak ada. Ini jadi tinggal 2. Ambil bilangan 2 dari kanan. 1, 2, koma. Jadi 251,2 cm. Tidak pakai persegi ya. Ini keliling. Persegi buat luas. Ingat ya. Keliling pakai D. Luas pakai R 2 kali. Ya. Kalau nggak bisa dibagi 7, pakai 3,14. Kalau dia bisa dibagi 7, pakai 22/7. Pi-nya. Ingat lagi tuh. Lingkaran. Ya, kemarin aja udah pas, udah banyak tuh soal lingkaran. Mudah-mudahan masih inget dong harusnya ya. Nomor 18. 18 ya. Luas. Nah, sebuah lingkaran yang memiliki diameter 42 cm. Diameter itu D. 42 cm. Luas ditanya. Tadi sudah bahas. Ya, luas pakai R atau pakai D? Pakai R. Berarti R itu yang pendek kan? Kalau D-nya 42, R-nya ya tinggal dibagi 2. 21 cm. Kalau gitu luasnya
21 bisa dibagi 7 kan? Bisa. Pakai 22/7 kali 21 kali 21. 2 kali. Kali R. 2 kali. Kalau keliling kali D. 1 kali. Ingat tuh, jangan terbalik-balik. Udah, ini tinggal dibagi 7. 3. Nah, 66. Ya, 22 kali 3, 66. Kali 21. 66 kali 21. 6. 12, 1, 13. Habis. Jadi 6, 8, 3, 1. 1386 cm persegi. Gampangnya ya. Ingat ya. Pi kali R kali R. Pi-nya bisa dibagi 7, berarti 22/7. Kalau pi-nya tidak bisa dibagi 7, berarti 3,14. Sama aja. Ya, tinggal pilih pemakaian yang pas, yang tepat. Oke? Oke. Apaan katanya? Jari-jari roda sebuah pedati adalah 14 desimeter. Jari-jari R 14 desimeter. Awas, satuannya tuh desimeter tuh. Jarak yang ditempuh pedati tersebut jika rodanya berputar sebanyak 150 kali. Ayo, gimana carinya? Cari luas dulu apa pakai keliling untuk mencarinya? Berputar. Nah, berputar. Ingat, pakai keliling ya. Jadi, cari dulu kelilingnya. Kalau R-nya 14, berarti D-nya tinggal dikali 2. Ya, kebalikan aja. Pokoknya D yang panjang, R yang pendek. Kalau yang pendek dibagi 2, kalau mencari yang panjang dikali 2 gitu ya. Desimeter. Kelilingnya 28 bisa dibagi 7, berarti pakai 22/7 kali 28. Sekali pakai D. Ingat. Ini bagi ini 4, jadi 88 desimeter. Jadi sekali roda itu berputar, jaraknya 88 desimeter. Sekarang kalau 150 kali, ya tinggal dikaliin. Berarti jarak yang ditempuh 150 putaran, 150 putaran tuh ya. Ya, dikali 88. Cari. 88 kali 15 aja. Nolnya simpen ya. 0, 4. 40 tambah 4, 44. Selesai. Ini 8, ini 8. Tambahin 0, 12, 1, 13. Tambah 0, 1 tadi disimpan yang 150 kan? Nih, nah jadi hasilnya 13.200 desimeter. Ya. Oke, terakhir nomor 20 untuk sesi pertama. Nomor 20 ya, sesi pertama. Langit-langit sebuah masjid berbentuk lingkaran dengan diameter 42. D 42 meter. 42 meter, oke. Terus jika 1 kg dapat digunakan untuk mengecat area 22 meter persegi, 1 kg itu sama dengan 22 meter persegi. Bisa dibuat ngecat gitu ya. Jadi 1 kg bisa dipakai untuk mengecat luas 22 meter. Jadi banyak ngecat yang dibutuhkan untuk mengecat seluruhnya. Lah kita cari dulu luasnya. Iya kan? Oke. Luas pakai R. Kalau D-nya 42, R-nya berarti 21 meter. Tadi udah ya. Berarti luasnya adalah 22/7 kali 21 kali 21. Gitu kan? Tadi udah nih. Bagi 3 berarti 1386 meter persegi. Luas seluruhnya segini. Sekarang kalau 1 kg bisa mengecat segini. Ya, kalau untuk mengecat segini, luas yang ini jadi berapa? Tinggal diapain? Dibagi. Jadi banyaknya cat adalah 1386 dibagi 22. 1 bagi 22 nggak bisa, lebih kecil. Pinjam 1, 13. Masih lebih kecil. Terpaksa pinjam 1 lagi. Jadi 138 kali 22. Coba kali 1, 22. Kali 2, 44. Kali 3, 66. Kali 4, 88. Kali 5, 110. Kali 6, 132. Ya kan? Kali 7, 154. Berarti 6.
2. Kurangin 6, sisanya 6, turunin 6-nya. Nah, 6 bagi 22, 3. Nah, pas. Jadi 63 kilogram yang dibutuhkan. Gitu deh. Udah ya. Untuk sesi pertama selesai 1 sampai 20 ya, kamu ulang-ulangi ya, karena nanti juga yang kisi-kisi kedua, kisi-kisi ketiga sama seperti ini karakternya, cuma soal-soalnya ya dirubah ceritanya, angkanya gitu ya, tapi karakternya sama. Dari nomor 1 sampai 20 ya masalahnya itu aja. Oke? Ya, jadi diulang-ulang biar lancar, karena nanti rencananya ujian kamu pakai psikombat. Pakai psikombat walaupun pilihan ganda semua, ya nggak bisa kayak pas atau ulangan harian kemarin ngumpulinnya nggak bisa telat gitu maksudnya ya. Kalau 2 jam ya 2 jam, 2 jam selesai sudah apa adanya, nggak bisa ditungguin gitu karena pakai sistem. Ya, yang meriksa sistem bukan Pak Iqbal nanti. Tiba-tiba kamu udah jawab, nanti keluar angka hasilnya langsung. Mereka yang periksa, komputer yang periksa, gitu ya. Jadi bedanya itu. Jadi untuk lancar, supaya lancar tidak buang-buang waktu, coba kamu ulangi lagi ya. Paham ya, Nak ya? Jadi 2 jam ya 2 jam itu aja nanti ujiannya. Nggak ada waktu tambahan semenit pun. Paham ya? Oke, baik. Sampai di sini pertemuan kita yang pertama ya, untuk membahas kisi-kisi US yang pertama di sesi pertama. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua pada pertemuan berikutnya. Ya, yuk kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.